warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini channel YouTube Doni Mars akhirnya mengupdate playlist apa ya, lupa playlistnya itu namanya, Ngaji Genong. Ya, namanya. Iya, kalau nggak salah itu. Boleh. Akhirnya Ngaji Genong. Gitu. Ya itu mengangkat tradisi lokal bahasa Jaseng ya. Bahasa Serang. Nah, sudah hadir bersama saya, kakek saya tercinta, Mukarrom, kayak gitu bagus. Ayo Brohoin. Halo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tuh janji bikin konten berapa lama ya kayak? Ya, enggak. Bulan sebelum Safar. Ya. Ini aja udah mau, ini udah dulu. Lama tapi nggak selama pengungkapan kasus Fafa ini. Wih. Baru mulai Pak. Masa saya udah langsung edit? Iya. Bahaya ya. Gak bahaya Pak. Gak apa-apa. Tapi emang isu terkini. Tapi by the way, karena ini judul playlistnya Ngaji Genong, ini kan kontennya juga tentu saja bernuansa ngaji atau kajian lebih tepatnya. Nah, di tema kali ini saya pengen ngangkat berhubung lagi bulan Maulud. Ya Maulud ya. Maulid Nabi yang sebetulnya kemarin tanggal 16 ya September ya secara tanggal merahnya malah gitu. Nah, tapi ini masih dalam rangka suasana itu, apalagi di Serang, di Banten, meriah, penuh gitu ya, di berbagai desa, kampung, bahkan di kota gitu, di komplek bahkan itu masih ada tradisi-tradisi apa kan, meropok ya kalau di kota Serang ya, di Banten ya, panjang mulut ya. Nah, nanti kita akan bahas dari sisi kesejarahan mungkin ya, karena kakek saya ini sejarawan. Bisa dibilang begitulah. Kita sama-sama senang peminat. Ya, peminat sama-sama senang sejarah kita, ngulik-ngulik, tapi tentu keilmuan beliau lebih tinggi lah karena nyakola gitu. Ya, nanti yang pertama mungkin terkait tentang peristiwa di saat atau misalnya sejarah tentang kelahiran Rasulullah itu sendiri. Ya. Kalau Masehinya 571 ya? Masehi 571. Masehi. Wih, ingatannya masih ada ya. Lumayan. Orang percuma madrasah ya, kalau cuma sebentar. Lumayan. Nah, jadi ada peristiwa apa di seputar itu atau kemudian ada apa yang bisa dikupas ya pada saat kelahiran beliau, lalu kemudian yang kedua mungkin sejarah peringatan Maulid Nabi secara global ya. Kalau setahu saya sih dimulai pada saat Salahuddin Al-Ayyubi, setahu saya ya, yang masyhur gitu ya, maksudnya di sejarah umum. Tapi mungkin kalau ada yang menarik yang bisa kita kupas, apakah ada perayaan secara global yang lebih tua daripada itu, nanti bisa kita bahas. Lalu kemudian mungkin yang tadi sempat disinggung di awal, yaitu tradisi Muludan atau Maulid di Banten. Ya, dengan apa istilah itu tadi, ada ngeropok, ada panjang mulut dan lain sebagainya. Apakah ini dimulai di era Kesultanan Maulana Hasanuddin misalnya mulainya, atau mungkin jauh sebelum itu, atau bahkan mungkin jauh setelah itu baru ada. Nah, itu juga kita akan bahas. Oke, kayak itu kali ya. Ngalir aja. Yang pertama mungkin ada kisah menarik apa di seputar kelahiran Rasulullah SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Ini channel Doni Mars, masya Allah. Kenapa bukan Pluto, Pak? Jauh amat Pak, kejauhan. Karena dekat dengan bumi ya. Kejauhan dari karena saya dan bukan Merkurius karena terlalu dekat dengan matahari. Nanti kebakar. Oke. Mas Amal belum tahu kenapa Doni Mars ya? Oh, enggak, nama aja. Marsnya. Mars itu akronim. Nama panjang saya. M Muhammad A Anugrah R Romadoni S Sabarudin ayah saya. Jadi bagus ya Mars. Jadi planet Mars. Makanya waktu di rapot SD itu namanya Doni Mars. Oke. Gitu. Mantap. Baik. Berbicara sejarah Maulid Nabi SAW itu pasti kita sudah banyak mendengarnya. Ya, yang luar biasa. Banyak sekali keajaiban yang terjadi karena begini. Kelahiran seorang manusia teragung sepanjang sejarah, sepanjang peradaban, bahkan menjadi sebab utama terciptanya alam semesta. Itu pasti juga disambut gegap gempita oleh alam. Di antaranya bintang jatuh, masyhur tuh ya. Banyak api yang ribuan tahun gak mati di Persia, mati padam ya, itu api bercuci kan.
Kemudian beliau lahir itu dalam keadaan sudah bersunat, dan kelahiran dibantu oleh orang-orang soleh, rohnya Siti Maryam, ya kan? Siti Asia, Istri Firaun ya. istri Firaun yang solihah. Ya. Jadi jangan putus asa wahai anda makhluk-makhluk durjana, bisa jadi anda dapat istri solehah. Iya benar. Tapi endingnya jangan seperti Firaun juga. Iya jangan. Baik, banyak sekali kejadian besar yang terjadi di Rasulullah SAW, kelahiran Rasulullah SAW. Tapi saya lebih menarik sebenarnya membahas tentang bagaimana para nabi terdahulu itu mengisyaratkan akan lahirnya sang nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ya. Dalam kitab-kitab suci Taurat, Injil itu kan ada. Nubuatnya ya. Nubuatnya ada. Bahkan dalam bahasa apa yang pernah jelaskan Zakir Naik itu, Dr. Zakir Naik ya, Masya Allah. Dalam Injil tuh, yang dalam bahasa Ibrani itu ada istilahnya Muhammadakin bikulli Muhammad. Jadi nama Muhammad itu eksplisit tersebut secara eksplisit. Cuma dan bahkan Al-Quran lebih tegas Pak. Ya'rifunahu, mereka ahli kitab ini orang Yahudi. Ya'rifunahu, mengenal Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ah, seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Kelicikan mereka, hasan mereka, dan sulitnya mereka untuk menerima kebenaran karena nabi yang terakhir justru bukan lahir dari Bani Israil. Iya. Nah, itu sehingga mereka akhirnya Kecewa. iya, tidak mau mengakui Rasulullah SAW. Bahkan menyembunyikan. Jadi keberadaan Rasulullah itu disembunyikan sedemikian rupa dari umat-umatnya. Jadi tipu lah. Nah, maka ketika lahir Rasulullah ini, orang-orang ahli kitab ini tahu tanda-tanda telah lahir Nabi akhir zaman. Nah itu jadi ada benang merah itu Pak. Benang merah. Sehingga mereka itu antusias. Tapi antusiasnya bukan untuk menyambut, membunuh. Lakukan Yahudi ya. Iya. Jadi bukan untuk disambut, diikut, tapi untuk dibunuh gitu. Dan sebagainya. Walhasil teman-teman, kelahiran Rasulullah itu sebenarnya banyak kejadian yang ajaib ya. Cuma kalau ditanya siapa orang yang pertama kali merayakan berbahagia atas kelahiran Rasulullah SAW, Omnya ya? salah satunya siapa? Abu Lahab itu sendiri ya. Yang sampai memerdekakan budak untuk menyusui Rasulullah SAW. Jadi kisah itu valid ya, yang valid. Diringankan siksanya ya karena setiap hari bergembira. Setiap hari bergembira karena kelahiran Rasulullah. Itu apakah wallah alam teknisnya, apakah tanda Seninnya bagaimana di akhirat kan? Satu hari 1000 tahun di sini kan? Kita nggak masuk ke situnya karena ini hal-hal yang sifatnya kita imani. Gitu Pak. Jadi banyak sekali kejadian besar nubuat tentang kelahiran Rasulullah itu. Yang paling terang itu adalah bintang Suraya. Jadi bintang Suraya itu komet tuh ya? Iya seperti komet. Kalau sekarang orang tapi tidak pernah ada bintang seterang itu. Dan divalidasi oleh sains sekarang. Pada hari lahir Rasulullah yang melintas. Iya, melintas. Iya, betul. Tanda-tanda alam ya. Katanya 70.000 tahun sekali. Kalau di redaksi hadis itu 70.000 tahun. Komet itu melintas. Kita nggak tahu keumuran apa enggak. Nah, jadi itu seputar kelahiran ya. Dan tentu saja kalau sebelum-sebelumnya tuh, kalau peristiwa Abraha itu Alfil itu sebelum pas lagi kehamilan ya itu Pak ya? Lagi hamil. Oh, pas lagi ibunda Rasulullah. Tapi di tahun yang sama. Maka disebut Amul Fil, tahun gajah. Pas bulannya itu ya? Iya, artinya di tahun pas tahunnya, sorry, pas tahunnya. Nah, itu sampai diabadikan dalam surat Al-Fil. Nah, kita beranjak ke periode ribuan berarti ya, masuknya ribuan tahun setelahnya ya. Atau mungkin ke tahun ini, oke lah itu peristiwa kelahiran ya. Lalu kemudian mulai kapan sebenarnya kelahiran Rasulullah ini diperingati? Karena kan banyak kontroversi itu ya. Kita kan nggak akan membahas kontroversinya. Capek deh. Ya capek deh itu, ya silakan saja gitu itu makan. Cuma kita mengulik dari sisi sejarahnya nih. Dari sisi sejarahnya, kapan mula-mula ada perayaan Maulid Nabi secara umum, secara global? Lebih tepatnya siapa yang pertama kali? Oke. Siapa yang pertama kali merayakan kelahiran Rasulullah adalah Rasulullah itu sendiri. Menarik. Jadi the first one who celebrate the birth of
The Prophet Prophet Muhammad SAW disebutkan adalah the Prophet himself. Ya, the Prophet himself. Dari mana taunya? Hadis Nabi SAW. Oke, yang mana tuh? Ketika Nabi memerintahkan kita mencontohkan bahkan puasa Senin Kemis. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa puasa Senin Kemis? Karena hari Kamis itu hari dikumpulkan amal. Oke. Ya kan? Dia malam Jumat. Karena malam Jumat kan, hari kumpulkan amal. Aku ingin agar umatku menutup buku mingguannya dengan amal baik puasa yang dicintai Rasulullah. Oke. Dan kenapa hari Senin? Dzaka yauma wulidtu. Karena hari Senin itulah hari aku dilahirkan. I was born In that day. Born in that day. Senin. Monday. Dalilnya berarti sabda Rasulullah tuh ya? Iya. Sahih. Oke, good. Artinya kenapa Rasulullah berpuasa beribadah? Karena mensyukuri kelahirannya. Ya. Betul nggak? Jadi the first one who celebrate. Himself. Cuma cara Rasulullah menselebrate-nya adalah berpuasa. Oke. Seperti Rasulullah menselebrate 10 Muharram karena selamatnya Musa, banyak kejadian besar kan. Oke. Oh begitu. Lalu setelah itu? Setelah itu mungkin tapi Maulid Nabi menjadi satu perayaan. Tradisi nih ya, tradisi. Kumpulnya orang, kemudian memberi makan, menceritakan sirah Nabawi. Itu dimulai dari Malik Al-Muzaffar. Itu masih beliau itu seorang raja, gubernur tepatnya. Malik Al-Muzaffar. Pada zaman sebelum Salahuddin Ayyubi. Oh berarti dinasti masih Abbasiyah ya. Ayyubiyah itu Salahuddin itu kan pendiri Ayyubiyah ya. Iya. Itu di tengah-tengah Jadi Abbasiyah. bahkan Malik Al-Muzaffar itu dia mensayembarakan siapa yang bisa menulis tentang sejarah Nabi yang terbaik. Menanglah Syekh Barzanji, Sayyid Ja'far. Oh, yang kemudian terus sekarang gitu dibacakan. itu juara dengan barat sebenarnya. Oke, itu sejarahnya dari situ. Sejarahnya. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi mengekskalasikan itu untuk memperbaiki spiritual umat. Yang waktu itu down. Sudah down. Karena Abbasiyah hancur. Ya semua. Serangan Mongol. Abbasiyah hancur oleh serangan Mongol. Kemudian kekuasaan Islam jadi ada Sultan Seljuk. Di sana ada Mamalik, ada kecil-kecil kan? Ya, dan kita tidak punya kepemimpinan tunggal saat itu. Alhasil beliau yang mengadakan kemudian acara besar-besaran dan dengan itu menjadi spirit umat. Oh, membangkitkan. Ya. Kalau lebih kuat, ini kita nggak bicara dalil ya sebenarnya. Kalau bicara dalil selain tadi hadis, Quran lebih jelas di surat Ali Imran. Apa? Kata Quran, "Fabidzalika falyafrahu." Karena kamu mendapatkan anugerah dari Allah, rahmat dan fadl min Allah, maka bergembiralah kamu dengan rahmat itu. Dan Nabi Muhammad itu rahmat bukan? Rahmatan lil alamin. Bahkan lebih jelas hadisnya, anak rahmatul muhda. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Oke. Gitu. Jadi perintah Allah tuh merayakan Maulid itu. Berarti sebenarnya mungkin ya. Beropini sedikit. Yang mungkin menjadi gesekan itu mungkin jangan-jangan bukan dalilnya Islami, tapi mungkin cara yang mungkin sekarang jadi kontroversi kadang-kadang suka. Kalau cara Pak di internal dalam tanda kutip Ahlus Sunnah yang suka melaksanakan Maulid aja sudah terjadi banyak otokritik. Misalnya orang miskin maksa berhutang untuk bermaulid atau segala macamnya. Iya. Dan ada masyarakat yang menganggap sebagai wajib. Oh, itu kan bahaya juga. Berubah hukum. Tapi memang secara dalil teman-teman kita yang bedakan itu nggak ketemu. Cuma jeleknya mereka itu harusnya belajar dong kepada yang punya dalil. Nah, tapi mereka bilangnya apa? Tidak ada dalilnya. Harusnya bilang saya belum menemukan. Nah, itu lebih bijak ya. Itu harusnya. Ya, oke. Jadi tadi seorang gubernur pada zaman Abbasiyah, lalu kemudian diteruskan diekskalasi secara besar-besaran untuk membangkitkan giroh umat pada zaman Salahuddin Ayyubi. Perang salib saat itu. Perang salib ya, membangkitkan itu. Lalu kemudian menyebar ke seluruh dunia kan? Ya. Sejak zaman Salahuddin itu menyebar ke seluruh kekhalifahan, lalu kemudian ke seluruh dunia. Mulailah perayaan-perayaan yang mungkin mulai tercampur baur dengan tradisi. Iya. Ya kan awalnya Rasulullah sendiri kan merayakan hanya dengan puasa. Para sahabat pun pasti mencontoh Rasulullah. Ketika zaman gubernur tadi, siapa namanya tadi? Malik Muzaffar. Malik Muzaffar tadi mungkin bikin sayembara. Ya. Hanya sebatas membaca riwayat dan sebagainya saja. Tapi membagikan makan juga. Oh, udah mulai tuh sajian-sajian ya, makan-makan.
Nah, kan raja rakyatnya datang. Oh iya, iya kasih makan. Open house. Iya, benar. Nah, Yes. lalu zaman Salahuddin baru tuh. Ya. Nah, Tapi menjebak kepentingannya untuk membagikan giro. Ya, caranya juga mungkin masih sama ya dengan mungkin makan dan sebagainya. Nah, tapi kemudian menjadi perayaan yang berbeda-beda di tiap negara atau bahkan tiap daerah. Ini karena tercampur budaya dan tradisi kayaknya. oh iya pasti. Nah, ini Karena- bridging ke Banten nih jadi akhirnya. Iya, jadi setiap daerah itu kan mempunyai tipologinya tersendiri, Oh, mempunyai nilai filosofisnya tersendiri, terpengaruh oleh faktor alam, flora, fauna, filosofis, perenungan kan, belum lagi klinik-kliniknya dan sebagainya. Setiap daerah punya gitu. Sehingga ketika memuliakan, cara mereka mengekspresikan kelahiran orang yang mereka muliakan itu berbeda. Nah, Yang nggak baik itu kan yang mencampurinya dengan bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat, ataupun tabzir, kemubaziran, oke. merokok lah. Kita masuk ke Banten ya. Nah, kita masuk ke Banten nih. Ada yang paling khas itu mulut itu ngerokok dan panjang mulut. Itu dua hal yang berbeda ya. Ya, ngerokok itu artinya setelah ngaji itu kita makan-makan, semua orang bawa makanan dari tempatnya masing-masing dan kemudian mendapatkan makanan Oke. yang berbeda dan bisa dibawa pulang. Oke. Merokok. Rebutan nggak, Kek? Setelah berdoa. Merokok tuh rebutan nggak sih? Sebenarnya tidak asalnya. Aslinya mah enggak. Aslinya tidak. Cuma karena ada orang yang mungkin mulai iseng ditiru orang lain menjadi satu keasikan, akhirnya nasi berantak. Oh iya. Tumpah. Jadi nggak tertib lah. Nah, itu yang menjadi masalah. Kemudian ada panjang mulut. Panjang mulut itu ciri khas orang Banten membuat. Ya dulu itu hanya satu model, kapal. Karena mengambil filosofi kapalnya Nabi Nuh. Asih. Disebutnya Safinatun Najah. Bahtera penyelamat, seolah-olah orang yang mencintai Rasulullah itu seperti naik bahtera. Selamat. Seperti makanan. Naik selamat. Ada filosofinya sih. Oh, sekarang macam-macam udah kapal terbang. Iya. Makanya beda-beda ya. Udah bermewah-mewahan, dalam arti gini, seolah-olah mulut jadi ajang gengsi juga. Akhirnya ya. Ada. Ya itu yang kurang tepatnya di situ. Itu yang melenceng. Nah, setahu kakek dari kapan tuh tradisi ngerokok atau panjang mulut ini dari zaman siapa? Di Banten. Setahu kami dari zaman Kesultanan ya, ketika sudah established. Berarti Tapi yang saya dengar itu dari orang-orang tua dan sejarawan itu mulai besar itu di zaman Sultan Kenari, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Sultan keberapa itu ya? Keempat dong. Leluhur Anda itu dari ibu. Oh iya. Ini bagaimana? Anak ratu bukan Anda ya? Tanya. Oke. Gitu. Sultan keempat ya? Iya, karena beliau itu adalah sultan yang paling lama berkuasa. 40 tahun lebih. Dan juga karena dari kecil ya, dari umur 4 tahun waktu itu kan diangkat jadi sultan itu ya. Walaupun pegang oleh caretaker dulu ya. Oh. Mangku bumi sebenarnya. Apot. Iya, karena nikahin janda sultan. Oke. Masih paman. Oke. Walhasil beliau dan di zaman itulah Kemeriahan itu. ya mulai kemeriahan. Karena Berbarengan. Merokok dengan panjang mulut itu berbarengan. Dimulainya pada zaman itu. sepertinya begitu. Sepertinya begitu ya. Karena sampai sekarang tuh. Iya. Sudah menjadi satu khas. Jadi dulu tuh udah bentuk kapal panjang mulut. Iya. Hasil bentuk apa? Dulu tuh ngerokok. Apa istilahnya? Dulu mah apa ya? Ngerokok juga ya di Kaujun. Saya ingat waktu saya SD ya kecil, itu tuh pada masak di rumah masing-masing, terus dibawa ke masjid ya, Mak. Terus nasinya itu ditaruh di bakul yang gede. Iya. Nah, terus dikasih ikan-ikan di situ, ada perkedel daging segala macam. Macam-macam. Nah, yang unik telur Ya. ditancekin di hias-hias. Jadi bunga. Iya, lupa kalau ada kapal sih, mungkin ya karena masih kecil kali ya. Itu maksudnya kapal tuh bentuk kayu, bentuk Dihias kapal, kapal. ada makanan, uang segala macam. Itu panjang. Memori itunya lupa memori. Ingatnya penganannya doang, apa? Iya. Penganannya baik gitu. Biadok. Badok doang, Bapak. Ya, Oh gitu, gitu. teman-teman. Itu tradisi di Banten yang sampai sekarang ya. Lestari. Kemarin ngomong-ngomong habis ngisi Muldan ya? Di mana Ya, ngisi Muldan Muldan? sunatan. Ini banyak jadwal saya. Semalam tuh di Curug. Besok ini di Petir. Kemudian ada Pandeglang, Touring, Cilegon, ada Tangerang ya. Touring dalam rangka. Nanti awal bulan Malaysia. Nah, Malaysia. Nah, makanya ini saya cegat dulu sebelum pakai berangkat ke Malaysia. Susah lagi nanti nangkapnya. Iya. Nah, jadi itu Dan kisah. umroh ya tiap bulan ya. Oh, sekarang Tiap akhir bulan, tiap bulan sekarang beda-beda travel. Jadi saya nggak mau ngajak. iklan boleh silahkan. Saya nggak ngajak, cuma promosi aja. Ya, nggak apa-apa silahkan di channel saya promosi. Jadi November tanggal 24
Oktober ini tanggal 24, November ini tanggal 25 saya berangkat umroh. Insya Allah umroh bersama saya. Ting, gitu. Bukan. Kalau mau ngiklan seriusan nggak apa-apa. Kalau nanti ada yang bisa ditayangkan di ini apa? Udahlah, di cukup edit, itu aja. Melalui. Terus kalau ada yang berminat, mau dong umroh bareng Ustadz Imam. Hubungi dari Mas. Oh, ya oke, itu barangkali perbincangan atau ngobrol-ngobrol santai mengkaji terkait tentang muludan. Ya, jadi kita udah jelas nggak apa-apa. Jadi penting walaupun sebentar kita ya ngobrolnya, tapi itu langsung ke poinnya. Bagaimana ketika kelahiran Rasulullah SAW itu sendiri peristiwanya, ya walaupun memang udah banyak. Intinya tujuan muludan itu sebenarnya kan satu, to know better about your prophet. Ya, itu sih untuk hikmah. mengenal lebih baik siapa Rasulullah. Karena tak kenal maka tak sayang, kalau tak cinta bagaimana bisa mengikuti kan? Ya, makanya sebetulnya ke situ aja kita balikin niatnya ke situ aja. Gitu. Jadi perbedaan-perbedaan gesekan segala macam ya sudah. Merayakan Maulid dengan baca Quran 30 juz. Mangga, mau saum seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sendiri, mangga. Cuma memang ada al-adatu muhakkamah. Adat itu selama baik dan tidak bertentangan syariat, maka harus ikuti agar kita ini kan makhluk sosial. Agar kita berbagi dan sebagainya ya. Membaur. Cuma itu tadi ya, diharapkan memang harusnya sih tertib. Kalaupun ada yang nggak tertib ya itu oknum. Walaupun banyak. bisa jadi. Oke, rekan-rekan sekalian, itu tadi. Alhamdulillah, semoga tadi kita dapat banyak pelajaran walaupun durasinya mungkin singkat atau pembahasannya to the point. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, akhirul kalam. Saya dari Mars dan Al Mukarram Imam Ibrahim. Undur diri, kita jumpa di episode ngaji genong. Iya, ngaji genong. Berarti apa sih kan? Selanjutnya NGN. NGN. Sampai udah lah. Sekonan. Ya, wes, pokoknya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.